Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-32 dan 33. Dua ayat saja saudara ya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-32 dan 33. Kalau sudah dapat, saya mohon saudara untuk berdiri bersama saya untuk menghargai firman Tuhan. Nanti yang wanita baca ayatnya yang ganjil, yang ayatnya genap, yang pria. Dalam hitungan ketiga kita baca secara bersama. Tiga. Lihatlah saya datang, bahwa saya sudah datang, bahwa kamu bisa memberikan masing-masing kepada sendiri, dan kamu diberikan seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Persilakan kembali. Saudara yang berdoa Tuhan, tema yang saya ambil adalah berharap pada Tuhan waktu kita dalam penderitaan. Seperti lagu tadi saudara ya, Tuhan itu yang menanggung hidup kita saudara. Jadi saudara berdoa Tuhan, tadi saya katakan temanya adalah berharap pada Tuhan dalam penderitaan. Setiap orang percaya dalam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Ya, seperti tadi yang kita baru baca dikatakan saudara, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata Yunani yang dipakai, minta maaf saudara ya, itu dipakai kata thlipsis yang artinya penderitaan, penganiayaan, penindasan, kesusahan, sengsara, kesesakan. Lalu kata memperoleh itu eko yang artinya memperoleh dan harus. Jadi saudara, yang namanya penderitaan untuk orang percaya itu harus. Ya saudara ya. Kalau harus, jadi waktu kau mengalami penderitaan, kau harus menjadi orang yang bersyukur, karena kau dipercayakan Tuhan untuk mengalami namanya penderitaan atau kesusahan atau kesengsaraan, sekalipun tidak enak. Ya saudara ya. Jadi saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus berharap pada Tuhan waktu kita dalam penderitaan? Hal pertama, karena Tuhan Maha tahu. Kalau kita membaca pada ayat 32 dikatakan dengan sangat jelas saudara ya. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku. Saudara, perkataan Yesus ini nanti terjadi waktu Yesus ditangkap. Tadi saya katakan, mengapa kita berharap pada Tuhan? Karena Tuhan Maha tahu. Masa depan Tuhan harus tahu, belum terjadi Tuhan harus tahu. Saudara ya, kisah ini Yesus katakan, bentar ulang lagi. Itu sebelum Yesus ditangkap, Yesus bilang, waktu Yesus ditangkap, saudara kalau kita membaca, Yesus masih ditangkap tuh, murid-murid tuh dong lari kocar kacir, ya, kocar kacir saudara. Jadi saudara, waktu datang dia pernah persoalan atau masalah, penderitaan, kesusahan, percayalah bahwa Tuhan itu Maha tahu. Sebelum terjadi Tuhan sudah tahu, dan Tuhan percayakan perkata orang. Tadi kita sudah bilang dari awal, kata memperoleh itu harus. Jadi kalau harus, waktu diberikan persoalan atau penderitaan atau kesusahan, bersyukur karena Tuhan percayakan perkata orang. Karena menjadi keharusan untuk orang percaya. Ya, jangan begitu diperangkan persoalan lalu kau menyalahkan kiri, kanan, si A, si B, bahkan orang bisa menyalahkan Tuhan. Ya saudara, dengan kalau kau menyalahkan Tuhan tuh dengan kalimat secara tidak langsung kau bilang, kenapa ini harus terjadi? Kau bersungguh untuk salahkan Tuhan saudara. Karena persungguhan itu Tuhan suka. Kalau kau membaca kisah di mana orang Israel padang gurun, karena bersungguh Tuhan suka saudara. Jadi saudara betul Tuhan,
Maha tahu itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan amat, teramat, dan itu ditujukan cuma untuk satu orang, untuk Tuhan. Maha tahu itu ditujukan cuma untuk satu orang, ditujukan itu untuk Tuhan, sing for siapa-siapa. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu Maha tahu. Waktu itu percaya bahwa Tuhan itu Maha tahu, beta yakin bahwa kau akan menjadi orang-orang waktu di depan persoalan atau bersyukur. Ya saudara ya. Ungkapan saatnya bahkan sudah datang, itu kalimat yang menunjukkan suatu kepastian. Kau sebagai manusia, ya, bisa mengira-ngira, bisa mengada-ngada, tapi Tuhan tahu pasti. Misalkan contohnya, kau bisa mengada-ngada, kau punya hari besok ke depan seperti apa? Entah baik atau tidak baik. Mungkin seperti ini, besok ini punya penjualan, sentuh nanti akan laku keseng. Tapi Tuhan tahu pasti. Atau contohnya kayak begini, seorang ibu, dia punya anak perempuan mau menikah, lalu dia punya pasangan seorang laki yang mungkin kira-kira dia punya sifat itu hampir sama dengan dia bapak. Lalu mama ini bilang, for ini akan anak perempuan bahwa Nona sudah yakin dan dia sudah pasti, ya, dia tuh mama lihat dia mau kalau bersama-sama dengan papa. Tapi saudara, mama bisa cuma kira-kira, tapi waktunya berjalan kan saya tahu seperti apa kalau orang itu berubah atau yang sama dengan bapak. Jadi katong ini manusia bisa mengira-ngira, bisa mengada-ngada, tapi Tuhan tahu pasti. Makanya kita bilang tadi dari awal, ungkapan ini itu tuh masih belum terjadi, tapi Yesus bilang kan terjadinya murid lari meninggalkan Yesus, tercerai-berai itu waktu Yesus tangkap. Ini kan belum, taman Getsemani juga belum lagi. Jadi saudara, percayalah bahwa Yesus itu Maha tahu. Hal itu terjadi pada Yesus tangkap. Jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Tuhan itu Maha tahu dan Dia merancangkan hal yang baik. Ya, kalau kita baca Yeremia pasal 20 9 dikatakan bahwa itu Tuhan merancangkan itu perencanaan yang baik untuk sejahtera, bukan kecelakaan. Ya saudara ya. Ya saudara Tuhan, percayalah bahwa waktu kata orang mengenai persoalan tentang ujung ending akhirnya kebahagiaan. Karena yang Tuhan rancangkan itu kebahagiaan. Tuhan rancangkan itu kebaikan. Tapi seringkali waktu orang diberang persoalan, itu orang selalu bersungguh. Contoh kecil, saya jauh saat ini ikan paling mahal ini. Seberapa saudara bersebut kalau ikan itu paling mahal? Hal kecil saudara, jangan yang pasar. Pergi ke pasar lalu bilang, biasa ibu-ibu saudara ya, hayu ikannya kemahalan, hayu saudara, tanpa saudara sadari, atau hayu sayurnya kemahalan, saudara sudah bersungut. Bukankah Tuhan bilang sebelum hal ini terjadi, Yesus bilang bahwa pada akhirnya dunia ini akan ada dalam kesusahan. Jadi katong yang perlu takut atau gelisah atau khawatir. Bukankah katong ini milik punya Tuhan? Ya saudara. Ya saudara milik Tuhan. Tuhan itu tahu kata orang punya kekuatan pikul masalah seperti apa. Ya seperti firman Tuhan sampaikan di ayat kemarin 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan percobaan kata orang Nabi percobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyelesaikan, kasih jalan keluar. Kalau seperti itu, apakah katong yang mau bersandar kepada Tuhan yang Maha tahu? Tuhan tahu katong ini kuat pikul berapa berat persoalan katong kuat pikul. Tuhan kasih yang lebih. Tuhan kasih pas-pas yang katong bisa pikul. Bahkan bukan cuma pas-pas, Tuhan kasih solusi. Ya saudara, kalau katong baca
1 Korintus pasal 10, tolong tampilkan ke sini. Adik, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dikatakan, perjuangan-perjuangan yang kamu alami ialah perjuangan-perjuangan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai oleh kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Saudara, menarik. Hebatnya Tuhan yang Maha Tahu seperti saudara ya. Karena Tuhan tahu katong ini kuat pikul berapa besar, kuat tanggung katong punya persoalan ini kayak bagaimana. Jadi waktu Tuhan itu kasih katong diperhatikan dengan perjuangan-perjuangan, dikatakan itu tidak memiliki kekuatan, sebab Tuhan itu setia. Bahkan beta bilang, boleh ulang lagi, Tuhan menyelesaikan, kasih jalan keluar. Jadi saudara, waktu diperhadapkan persoalan untuk penderitaan, percayalah, bersandarlah, berharaplah por Tuhan, jangan pada orang lain. Ya saudara ya, percaya saja por Tuhan. Hal yang kedua dengan cepat saja saudara ya, karena Tuhan selalu menyertai. Kalau kita baca pada ayat yang ke-32 bagian B dikatakan saudara ya, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ya saudara, Yesus itu mengalami penyertaan ilahi yang dari Bapa di surga. Saudara, Yesus itu kan 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus tahu dalam persoalan yang nanti Yesus alami, para saudara. Tapi Yesus jalani sampai selesai di tiang kayu salib. Saudara, begini saudara, penyertaan Tuhan waktu diberikan persoalan itu sempurna. Tuhan akan selalu menyertai, itu terus menerus, sing habis-habis. Karena Dia itu Immanuel. Ya saudara, kalau Tuhan itu Immanuel, itu Tuhan yang akan meninggalkan orang. Mungkin katong merasa bahwa katong dia pernah diperhadapkan persoalan yang berat, lalu katong bilang bahwa aduh berat lawan Tuhan nih, bila singkuat pikul. Lalu satu orang dia datang bilang gitu, satu orang datang bilang, por katong bilang kayak begini, siu nyongi, siu nona, siu ua, siu mama, siu apa tantang hati jual, sekali pun akan barat. Saudara, percayalah, barat apapun katong persoalan katong hadapi, kalau Tuhan mengatakan, Tuhan tahu menyertai. Bagi saudara, masalah keselamatan saja Tuhan kerjakan sampai selesai di tiang kayu salib. Yang sekalipun nantinya di pandangan orang-orang pada masa itu, orang yang mati di tiang kayu salib itu terkutuk, orang yang hina. Tapi Tuhan selesaikan. Pas apa? Per kata orang. Kata punya persoalan berapa besar, Tuhan akan menyertai sampai selesai. Karena Dia itu kita bilang tadi Allah Immanuel. Kalau Allah Immanuel itu Allah yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Kalau Allah selalu ada itu kayak begini. Kalau saat ini Tuhan ada serta kau. Sekalipun bukan Allah Bapa, tapi kan Roh Kudus. Ya kan? Sekalipun bukan Tuhan Yesus karena surga. Tapi Roh penghibur itu selalu ada dalam mendampingi kata orang. Yang selalu bantu Tuhan. Waktu itu mengalami penderitaan, orang lain bisa tinggal kata orang. Kata keluarga bisa tolong kata orang, mau tolong berapa banyak? Orang sekitar kata orang, mau tolong kata orang berapa banyak? Dong bisa bosan, bahkan meninggalkan kata orang. Tapi saudara percayalah, di dalam penderitaan yang katong alami, Tuhan selalu menyertai. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Beta percaya begini saudara, katong yang tempat ini pernah mengalami hal yang hebat dengan Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan dalam persoalan. Beta percaya atau punya persoalan yang pernah selesai, pasti selesai. Karena Tuhan yang menyertai. Karena katong ini kan mengatasi masalah dengan tanpa
Masalah lagi bukan penggadaian saudara ya, tapi karena bersama Tuhan. Jadi saudara, seringkali katong ini yang meninggalkan Tuhan dengan kata yang katong sing sadar, katong bilang begini bahwa aduh Tuhan ini paling marah, beta sing sanggup nih. Tapi ingatlah, Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang sudah dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau model kayak begitu, otomatis Tuhan selalu menyertai keturang. Ya, sing meninggalkan keturang. Ya saudara ya. Hal yang ketiga saudara, dengan cepat-cepat saja, Tuhan itu pemberi damai sejahtera. Kalau kita baca pasal 33, dikatakan begini saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kenapa kata harus berharap pada Tuhan? Karena Tuhan itu pemberi damai sejahtera. Bukan cuma pemberi, sumber. Ya saudara ya. Kata damai itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan begini, itu tentram, tenang, sejahtera, sentosa, selamat. Jadi keadaan seperti ini kita alami sekalipun dalam penderitaan, tekanan, kesusahan, kesengsaraan, akan katong tetap mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena apa? Sebelum kesusahan itu katong alami, ya kalau katong baca teks ini, katong lihat dengan baik. Dikatakan begini ya saudara, semuanya itu aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi sebelum katong menderita penganiayaan, orang percaya itu lebih dulu diberikan damai sejahtera. Hebatnya Tuhan sih saudara. Jadi waktu itu di beberapa persoalan, bersandar berharap pada Tuhan itu yang salah saudara. Karena sebelum mengalami damai sejahtera untuk di hati. Saudara kalau waktu sih milik damai sejahtera, persoalan datang, katong bakal lain saudara. Batu saudara, katong bakal lain. Katong bisa salah orang lain. Kalau sih milik damai. Makanya Tuhan tahu itu. Dan awal kita bilang Tuhan cuma tahu katong ini karakter kayak bagaimana. Dan diri katong damai sejahtera itu penting. Kalau damai itu penting, saudara, percayalah, berharap sama Tuhan. Persoalan, penderitaan Tuhan selesaikan. Ya saudara ya. Karena katong tahu orang yang menyertai katorang itu orang seperti apa? Orang yang kasih damai sejahtera itu orang seperti apa? Kalau di minggu kemarin Bapak Gembala sudah bilang pengenalan akan Allah itu penting. Bagaimana kalau katong mau bersandar pada Tuhan? Bagaimana kalau katong yang kenal Tuhan? Katong mau bilang kata Bapa yang kau baik, Tuhan yang kau baik. Bagaimana katong mau bilang kalau katong yang kenal? Ya saudara ya. Jadi pengenalan akan Tuhan sangat penting. Dan itu sangat benar. Karena membantu orang untuk menghadapi persoalan hidup. Ya saudara ya. Penderitaan tidak akan pernah buat kita tergeletak dan tak bisa bangkit. Tetapi sebagai batu loncatan iman, kita dalam bahkan pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Ketahuilah dengan jelas bahwa di ayat tadi Tuhan sudah bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, apakah perlu katong takut dan khawatir tentang persoalan ini? Kalau di beberapa persoalan, percayalah pada Tuhan, berharaplah pada Tuhan karena satu, Tuhan Maha Tahu. Dua, Tuhan itu selalu menyertai. Tiga, Dia Tuhan yang memberi damai sejahtera. Bukan cuma sampai tingkat memberi damai sejahtera. Dia Tuhan sudah mengalahkan dunia. Kematian Yesus itu jelas. Kuasa dosa dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, penghulu udara itu ditaklukkan. Makanya katong cuma berodal nama Yesus pasti ada kemenangan. Ya saudara ya, kita percayalah, berharaplah pada Tuhan, jangan pada orang lain. Beta kasihnya
Saudara, orang tua bisa kasih tingkat orang, anak-anak bisa kasih tingkat orang, saudara bisa kasih tingkat orang, tetangga-tetangga, ya, kata penyadu bisa kasih tingkat orang. Tapi satu pribadi yang pernah kasih tingkat orang, Tuhan. Dalam kesusahan kami kemarin, Tuhan selalu menyertai. Kalau ada tempat ini yang Tuhan pernah menyertai dalam menyelesaikan persoalan, tolong katakan. Lalu katong berdoa sama-sama biar Tuhan langsung selesaikan akan saat ini. Ya saudara, beta percaya yang bikin katong persoalan selesai cuma katong sendiri. Tidak tahu gimana katong egois. Saya berharap pada Tuhan, berharap orang lain, bahkan diri sendiri. Makanya dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Katong pilih mana? Keputusan masing-masing pribadi. Tapi kita percaya, setiap orang yang percaya pada Tuhan akan tetap mengandalkan Tuhan. Karena katong ini kita selalu bilang, katong ini cuma ciptaan. Dia Tuhan yang menciptakan. Kalau dia Tuhan yang menciptakan, dia tahu apa yang katong perlukan, apa yang katong butuhkan, persoalan apa yang katong hadapi, dia selesaikan. Saudara, mungkin masalah kampung tengah, percaya saja, Tuhan selesaikan. Orang mungkin bersungut-sungut, masa sekarang ini karena dunia susah. Lalu masalah kampung tengah, tuh, aduh paling parah. Apa yang Tuhan bisa bikin? Beta selalu bilang, hidup kekal di surga, dia selesaikan. Kau cuma masalah kampung tengah, dengan masalahnya. Saudara, Tuhan sanggup. Banyak cara Tuhan menolong orang. Ya, mari tunduk kepala dan pendeta berdoa untuk firman Tuhan.